Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Jangan lupa komen, subscribe, and share agar mendapatkan video-video atau notifikasi video selanjutnya. Karena episode ini saya akan bercerita hanya tentang Peambulawang. Ke depan masih ada banyak cerita ataupun kegiatan-kegiatan kita yang akan kita upload ke channel Hasri Ganden dari Pabuang ini. Jadi Peambulawang sendiri, saya pernah membaca beberapa buku yang telah diterbitkan sebelumnya, namun saya lihat di buku itu hanya sebatas dongeng. Namun setelah saya diceritakan oleh bapak, katanya memang pernah ada, bahkan dia sempat lihat mancing emas ini ataupun Peambulawang. Peambulawang sendiri ini ada di awalnya di Taramanu. Menurut cerita orang tua, kembaran salah satu nenek moyang, dia lahir nenek langsung ada juga katanya lah walam bisawab, mancing emas. Dari orang tua, cerita orang tua, lah walam bisawab. Namun kisahnya yang diceritakan sangat lumayan menggiring kita berhalusinasi, karena manusia modern seperti kita hari ini kan kurang paham lagi, mungkin tidak tahu lagi apa itu yang dilakukan, kemampuan ataupun karoma-karoma yang orang-orang tua kita punya dulu. Jadi saya lanjut ke kisah. Jadi sejak kecil di Pabuang ini atau Patarai hijrah dari Taramanu ke Talambalau ataupun daerah Sendana. Tapi dia lahir Taramanu, orang tuanya orang Taramanu, Ratibulahang, turunan dari Ratibulahang juga. Jadi kisahnya itu kemarin saya sempat mau bukukan, namun belum ada rezeki, sehingga saya hanya ketik di buku. Mudah-mudahan ke depan saya bisa bukukan, ada rezeki, insyaallah saya akan bukukan, cetak beberapa untuk dijadikan referensi sejarah Peambulawang yang ada ataupun mancing emas yang ada di Sulbar. Nah, jadi konon katanya dulu awal hijrahnya di Talambalau. Setelah di Talambalau itu berkembang, akhirnya entah seperti apa alurnya, dia nenek ini pergi membuka sebuah lahan baru yang sekarang dikenali dengan nama Lombongan. Nah, Lombongan atau daerah Tamerodo. Jadi orang tua berpindah ke sana, nenek moyang itu berpindah ke wilayah Lombongan, namun asalnya Ratibulahang, Taramanu, baru ke Talambalau atau Pangalirwang, desa Pangalirwang sekarang Kabupaten Majene. Setelah berpindah ke Lombongan, ini masih kecil katanya nenek, mungkin sekitar umur 13-an begitu, pernah seringkali dia meminjam ke orang tuanya untuk dipakai pergi memancing. Namun orang tuanya anggap karena ini barang menurut orang tua dulu pusakanya,
sehingga tidak diberikan ke anaknya. Nah, jadi suatu hari Depo Buang ini pergi bermain, sementara orang tuanya pergi mau berangkat ke kebun. Jadi katanya pergi bermain, main gasing, main layang-layang. Nah, setelah merasakan lapar pada saat itu, ringkas ceritanya, setelah merasakan lapar dia pulang ke rumah di daerah Pandai-Pandeng, Tamirodo. Desa Tamirodo sekarang itu masih ada kuburan-kuburan nenek, bahkan kuburannya yang saya cerita itu ini ada di sana bersama dengan nenek. Nah, setelah pulang dari main, dia langsung masuk membuka Pak lobo, kalau bahasa anunya penutup makanan. Nah, setelah dia buka, dia lihat ada ikan tapi sudah usang, tidak menarik selera menurut orang tua konon ceritanya, sehingga dia tutup kembali keluar karena tidak menarik seleranya, hanya daun languruk katanya di situ sama jepah yang ada, ikannya usang, sudah tidak mungkin sudah ada bekas-bekas cubitan atau bagaimana, sehingga Depo Buang ini enggan untuk, tidak berselera untuk memakannya. Setelah keluar ke kaki lima itu teras rumah. Kalau orang-orang dulu ada rumahnya, walaupun dia kecil tapi kadang buat tempat-tempat duduk terbuat dari nipah. Nah, di situ dia berpikir, oh ternyata mungkin ada baiknya keluar. Dia punya pemikiran pada saat itu, katanya konon kan ada mancing emasnya ini orang tuaku, sehingga dia kepikiran untuk mengambil. Setelah masuk, dia periksa tempat penyimpanan pusaka orang tuanya. Dia langsung buka. Memang dia sudah tahu bahwa barang-barang kesayangan orang tuanya itu ditempatkan di sepu-sepu. Kalau dulu sering dipakai itu sepu-sepu, itu semua disimpan di rumah, kalau bahasa rakyang, namanya ini, teras di rumah panggung dulu itu ada tempatnya di sebelah atas. Nah, di situ setelah dia buka, dia lihat dia temukan mancing emas ini. Setelah mancing emas ditemukan, beliau ini pergi mencari namanya pangumbu. Kalau dulu dari daun ijuk itu dipukul-pukul untuk dijadikan tangsi. Nah, dia pergi ambil daun ijuk, pukul jadi ikan tangsi, karena pada zaman itu katanya hanya di daerah Balanipa yang ada tangsi, yaitu Kampung Tulu. Kalau bahasa dulu tangsi itu Tulu. Nah, hanya di sana yang pembuat tangsi katanya dulu, sehingga dia buat sendiri dari daun ijuk dia pukul-pukul pangumbu namanya, pangumbu ijuk, untuk dijadikan tulu atau tangsi. Nah, setelah dia dapat, maka diambillah alat ada semacam alat penangkap udang itu, untuk pergi menangkap udang. Karena dulu juga katanya umpannya itu tidak seperti sekarang ini mudah didapati di gara-gara tempat mancing. Kalau dulu itu buat sendiri mancingnya. Setelah pergi ke sungai, karena dulu itu enak sekali kalau
pergi di pinggir sungai, langsung ada udang-udang kecil biasa kita ambil itu. Nah, setelah dapat umpan, jadi beliau berangkat atau mengambil lepa-lepanya yang ada di pinggir laut. Jadi ringkas cerita, diambil lepa-lepa. Lepa-lepa itu perahu kecil yang digunakan oleh Depa Uang itu, berangkat ke laut sampai melalui dibilang Binagabuta. Kalau kita di kampung itu ada namanya Binagabuta di desa Tamirodo itu, antara Leba-Leba dengan dusun Tamirodo hari ini. Binagabuta dia berangkat ke laut melepa-lepa, sampai di laut sana sudah mau menurunkan. Dia seperti orang-orang tua itu kan penuh spiritual atau penuh usul. Jadi konon katanya Depa Uang ini plong bicara, terkadang lebih bicaranya. Maka dia sebut pada saat itu setelah dia pasang umpannya, dia bicara pakai bahasa Mandar, kaya ngilino lebih kaya peta nama ande, besar dunia lebih besar yang akan memakannya. Maka pas dia kasih turun begini satu kali cinta kapak, langsung putus katanya. Jadi setelah putus mancingnya itu, beliau sangat menyesal dan pasti berpikir akan dimarahi oleh orang tuanya. Jadi lama kelamaan dia berharap, dia garuk-garuk air itu, berharap bahwa mancingnya akan dimuntahkan ikan atau bagaimana lah menurut dia. Pada intinya dia menyesal, dia cari terus bagaimana supaya dia kembali itu ke pusakanya neneknya, kayak orang tuanya. Jadi lama-lama mau hampir sore katanya, cari-cari tidak ada, dia putus asa, dia sudah mau mendayung pulang. Jadi pas mendayung pulang katanya, tiba-tiba perjalanannya itu melihat ibu-ibu lagi malambuk pare di Isung itu, lesung. Dia tumbuk padi, didekati itu ibu-ibu di suatu pulau. Dia bilang, apa re ipo gau indo nak malah itu rini di biring bonde karo dipole di kampung ma lambu. Kenapa kita kesini bu, tumbuk padi jauh dari perkampungan, itu bahasa anunya. Jadi dia bilang itu nenek Depa Uang ini, ibu-ibu itu bilang, tiba-tiba maala mau marak dia ya, malah mitori ini pak mau kayak maroca. Tiba-tiba katanya raja mengambil sakit, jadi kita dilarang untuk ribut di kampung. Nah Depa Uang itu dengan kata anunya dia bilang, usapu-sapu itu namalai macoa. Katanya dia hanya sapu-sapu sudah bisa baik. Langsung dipanggil, ayo kalau begitu anak naiki dulu, siapa tahu memang kita bisa kasih doakan ini, atau tahu cara menyembuhkan ini raja kami. Lah berlarilah itu ibu memberitahukan ke istrinya raja atau pengawalnya raja bahwa ada orang yang tidak tahu dari mana katanya bisa sembuhkan raja. Nah dia bilang, diperintahkanlah istrinya, dia bilang pergi panggil itu orang, jemput, siapa tahu bisa baik ini orang tua tak atau raja tak. Jadi
dipanggillah Depa Buang itu. Dia bilang dipanggil Ki Raja, siapa tahu betul bisa kita kalau bahasa dulu sandoi. Langsung kaget Depa Buang ini bilang, saya bukan sando sebenarnya, memang ini dia enak, saya hanya bermain tadi, tidak serius kak, saya bukan sando, dia bilang saya bukan dukung. Bilang enggak, pergi mungkin siapa tahu bisa dengan kita lihat atau bagaimana bisa sembuh, pergi saja. Dia bilang masih ada deh Pak rumpi ya. Dulu orang-orang dulu itu banyak pakai celana-celana dari kulit kayu katanya yang dibuat celana. Allahu alam juga, saya enggak terlalu itu. Jadi ringkas cerita, dia pergi sampai di sana, dipersilahkan dia naik untuk periksa dulu. Jadi dipersilahkan karena dia dikelambui. Pas masuk dia dia periksa, dia lihat disuruh menganga itu raja katanya, orang tua itu coba menganga. Pas menganga dia lihat terbayang itu mancingnya, dia terbayang iya rek ande piang dia yang makan mancingku ini ceritanya ini. Jadi langsung dia perintah kasih tahu pengawalnya atau permaisurinya, ambilkan air 1 gelas ini pas diambilkan diberikan ke Depa Buang, dia langsung disuruh menganga. Pas menganga dia ambil itu mancingnya, langsung disekek di rompinya, baru dia doakan patawa, namanya doa tawa. Misalnya kalau orang-orang tua kita luka itu dia doakan langsung berhenti darahnya lari, itu yang dipakai katanya di Buang. Nah ringkas cerita lagi selesai. Setelah itu langsung ini rajanya meminta makan minum. Akhirnya agak membaiklah kondisinya raja itu. Setelah beberapa saat kemudian atau jam kemudian agak mending lah, sudah bisa bercerita tentang ke ini rajanya. Jadi rajanya ini berkata, dari mana kita? Bilang dari Pelatuang kak itu, dari Lombongan, jika tadi memancing di sini, tapi kuliah ibu-ibu ini saya dekati di pulau sini. Jadi pas di situ disampaikan di pulau diceritakan perjalanannya, langsung dia bilang cari mau perempuan katanya di sini untuk kalian. Bilang dia bilang ini Depa Buang belum bisa kak kasih makan anaknya orang, saya masih anak-anak belum bisa kak menikah katanya. Jadi dia bilang ya jadi Depa Buang ini melirik ke sana kemari, dia lihat undung pohon ini hijau juga, tapi ada ikan yang terbang mengelilingi itu hijau, ikan terbang tuing-tuing ataupun ya ikan terbang, kan Indosiar itu. Jadi dia tunjuk, dia bilang ya pengen otak marak dia nau ucinai mau melo mala buat muanai. Jadi dia bilang itu permainan tak, itu mainan tak kusuka bagus kuliah ikan-ikan terbang katanya di hidup itu konon. Nah pas sesudah itu bilang rajanya itu marak dianya, dia bilang hendak malam muala belum bisa mau ambil itu jadi ya kembalimu dulu, nanti 3 hari baru panggil mak.
ku kasih Ki. Jadi setelah ringkas cerita pulang, karena Pian Bulawan juga sudah dapat kembali ke kampungnya, ke Lombongan itu 3 hari kemudian, karena untuk memanggilnya katanya dia punya nama, dia langsung datang katanya. Jadi disitulah mulai Pabuang memiliki kemampuan untuk papia buaro di lalan nawai, maksudnya bikin perangkap ikan. Jadi itu buaronya ataupun perangkap ikannya ya penuh ikan. Setiap ada acara katanya dulu konon itu beliau yang punya tanggung jawab untuk ambil ikan, karena dia mampu memanggil nama ikan. Jadi itu yang terjadi. Itu kisah ringkas dari Pian Bulawang itu sendiri. Bahkan anak beliau yaitu bapak sampai hari ini kalau soal mancing baik di kampung atau di sini di Katidik sendiri, ada beberapa temannya itu sering ikut mancing, kaget, heran juga melihat orang tua ini setiap pergi mancing lebih banyak dia dapat. Bahkan dia dengan sedikit sombong bahwa dia akan talak ini pemancingan kalau nambil orang sebelahku 10, saya tidak ambil 3. Begitu pastinya dia mampu dapatkan ikan. Tapi dia tidak mampu seperti orang tuanya di Pabuang ini yang mampu memanggil ikan, katanya konon, wallahu alam bisawab. Jadi itulah masih ada beberapa rentetan ceritanya, namun saya ringkas bahwa Pian Bulawang itu pernah dilihat oleh orang tua, disaksikan sendiri, bahkan dia pegang katanya, tapi diambil oleh orang lain. Tidak usah dicerita siapa yang mengambil, namun hilang ini Pian Bulawang sampai hari ini. Itu kisahnya Pian Bulawang. Tapi kisah perjalanannya, awalnya kedatangannya itu jelas diceritakan ke saya. Jadi itulah kisah yang Allahu alam kebenarannya, namun ini adalah cerita turun temurun dari keluarga Pian Bulawang atau mancing emas yang ada di provinsi Sulawesi Barat. Ya, sekaligus menjadi sebuah warna tersendiri, menambah cerita rakyat yang ada di provinsi Sulawesi Barat khususnya, Indonesia umumnya begitu. Jadi untuk Pian Bulawang tadi itulah sedikit cerita yang ada di turun temurun yang ada sama ceritanya sama kami. Jadi untuk hari ini pusaka yang ada dari moyang itu sisa basti toyang yang panjangnya yang dia hanya pendek seperti ini, itu ada di Makassar, yang dibawa oleh anak om saya Dentan Rigau, yang ngambil ponakan yang ngambil di atas itu namanya Satria. Itu menurut pengakuannya, karena sempat saya ketemu kemarin, itu ponakan walaupun dia tua dari saya, tapi dia ponakan saya karena saya sepupu sekali dengan Rama Tungguru Abdul Rahman anak dari Tan Rigau. Tan Rigau ini bersaudara dengan Gandeng Dentan Rigau. Kalau namanya om itu almarhum Pote, itulah om saya, saudara bapak. Jadi demikian kisah Pian Bulawang yang kami miliki, yang kami punya kisahnya.
Adapun kebenarannya Allahu alam bisawab. Kalaupun ada di luar sana lebih tahu atau bagaimana, mungkin bisa komen di kolom komentar agar menambah lagi wawasan generasi kita di kemudian hari atau untuk generasi kita hari ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.